para siswa sekalian, materi berikutnya setelah kita mengenal nilai cukup banyak, maka materi berikutnya adalah pembagian polinomial ya. Kita sudah mengenal penjumlahan, perkalian, pengurangan yang hasilnya juga polinomial ya. Dalam bentuk pembagian polinomial bisa jadi hasilnya bukan polinomial ya, karena mungkin mengandung pangkat negatif dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan membahas pembagian polinomial itu bagaimana. Nah, mari kita lanjutkan. Sebelum memasuki materinya, kita lihat pengantarnya ya. Kalau ada suku banyak fx berderajat m dibagi dengan suku banyak berderajat n ya, maka hasil baginya kita sebut hx ya, hasil yang berderajat adalah selisih m kurangi n. Sisanya maksimum n-1 ya. Jadi kalau derajatnya 5 dibagi derajat 2 ya, hasil baginya berderajat m-n. Ini 5 kurangi 2 ya, 3. Hasil baginya berapa? Ya, sisanya berapa ya? 2 kurangi 1 ya. Kita ingat derajat ya. Derajat adalah pangkat tertinggi dari suku banyak tersebut ya. Bentuk umum pembagiannya F dibagi P itu H dikali ditambah S per P ya. Atau dalam bentuk F sama dengan P pembagi kali hasil ditambah sisa ya. Bentuk suku banyaknya. F itu sebagai P kali H ditambah sisanya. Ini beberapa contoh. Kalau F-nya suku banyaknya 4, pembaginya pangkat 1, maka hasilnya derajat 3 ya. Sisanya ya 1 kurangi 0. Kemudian F 5, P-nya 3 ya. Hasil baginya pangkat 2. Sisanya pun juga pangkat 2 ya, karena di sini pembaginya pangkat 3. N-1 maksimum. Yang terakhir kalau F-nya 6, P-nya 2 ya. Hasil baginya pangkat 4, sisanya pangkat 1 ya. Yang perhatikan di sini nanti H dan S ini yang berguna untuk materi berikutnya. Mari kita lihat contoh-contohnya ya. Yang pertama pembaginya X plus A atau X min A ya. Ini bisa banyak bentuknya, modelnya X plus A atau X min A. Nah, di sini kita masuk contoh saja X plus 1. Kita pakai cara bersusun ya. Orogapit. Nah, kita tulis fungsi fx-nya dibagi X plus 1 ya. Nah, X plus 4 dibagi X. Nah, pangkatnya kurang 1. Nah, X pangkat 3. Kemudian kita kalikan X pangkat 3, X pangkat 4, X pangkat 3 kali 1, X pangkat 3. Kemudian selisihnya. Kita kurangi. Di sini X pangkat 3-nya tidak ada, berarti 0 kurangi X pangkat 3 ya. Min X pangkat 3. Min 5X kuadrat, min 17X, min 10. Dibagi lagi dengan X. Hasilnya min X kuadrat. Dikalikan lagi ya. Min X pangkat 3 dikurangi X kuadrat. Kita kurangi ya. X pangkat 3-nya 0 habis. Maka tinggal min 4X kuadrat, min 17X, min 10. Kita bagi X plus 1. Nah, hasilnya min 4X. Kita kalikan lagi. Min 4X kuadrat dikurangi 4X. Terus kita kurangi. Di sini hasilnya min 13X, min 10. Nah, masih bisa dibagi ya. Kita bagi lagi dengan X. Menghasilkan min 13. Kita kalikan lagi. Min 13X, min 13. Kita kurangi. Plus 3 ya. Jadi hasil baginya yang atas X pangkat 3 kurangi X kuadrat min 4X min 13.
sisanya 3. Itu kalau cara bersusun. Nah, kita juga sudah pernah mengenal cara Horner. Nah, seperti ini ya, kita tulis 1, 0, min 5, min 17, min 10. Koefisiennya ditulis lengkap ya, karena ini pangkat 4, maka ada 5 koefisien. Nolnya jangan lupa, nolnya. Dibaginya X plus 1, maka kita tulisnya min 1 ya, lawannya. Plus 1 jadi min 1. Nah, ini langsung turun satunya, dikalikan min 1, dijumlah dengan 0, kalikan lagi, min 4, kalikan lagi 4, min 13, dikalikan lagi 3 ya. Sama ya, ini 1, min 1, min 4, min 13. Sama hasilnya dengan yang di atas ini ya. Jadi yang depan ini koefisien hasil bagi ya. Ini sisa yang belakang. Nah, hasilnya sama, X pangkat 3. Karena ini fungsinya pangkat 4 dibagi pangkat 1, maka pangkat tertingginya pangkat 3 ini ya. X pangkat 3 min X kuadrat min 4X min 13. Bisa ya? Nah, nanti bisa. Ya, jadi kalau di plus 1, sebelah kirinya min 1. Kalau min 1 ya plus 1. Begitu ya lawannya. Contoh yang kedua, pembaginya AX plus B ya. Langsung saja 2X min 1 ya. Kita menggunakan cara bersusun. Nah, seperti tadi dibagi, kemudian dikurangi, min 4X dibagi kali lagi ya. Kali lagi ya. Bagi, begitu seterusnya sampai tidak bisa dibagi lagi. Di sini min 19 sudah berhenti ya. Paham? Nah, nanti kalau belum paham kita bisa putar ulang videonya ya. Nah, sebelahnya itu ada cara Horner 2, min 5, min 16, min 10. Karena di situ 2X min 1 ya plus ya. 1 dibagi 2 setengah. Nah, sini 2 kali setengah. 1 dijumlah min 4 kali setengah. Min 2, min 18. Min 9, min 19. Nah, yang berwarna ini sama ya, sisanya sama dengan cara bersusun maupun cara Horner. Nah, tapi apakah sama hasil baginya X kuadrat min 2X min 9 dengan 2 ini min 4 min 18? Nah, jangan lupa hasil baginya dibagi A-nya ya, 2. Sehingga hasilnya sama, X kuadrat min 2X min 9. Sehingga cukup banyaknya tetap dinyatakan seperti ini ya. Jangan lupa dibagi 2 ya, dibagi 2 karena A-nya 2. Oke, paham? Nah, mari yang ketiga. Yang ketiga bentuk kuadrat. Nah, misalnya pangkat 4, derajat 4 dibagi X kuadrat ya. Kita pakai cara Horner bahkan kita tulis koefisiennya. Nah, nanti sebelah kiri ini ada 2 angka ya, P1 dan P0. P0 itu berarti C ya, konstannya. P1 X pangkat 1-nya ya. Min B per A ya, lawannya karena ini plus ya B per A, C per A min. Sama dengan tadi kita turunkan A4-nya, misalnya kita sebut A2, maka pengalinya ya ini agak berbeda. Kita kalikan yang atas dulu ya. Tapi sebelum mengalihkan, ini diberi tanda hitam supaya tidak diisi ya. Tidak diisi. Kita mengisi H1 2 kali P1 ya di sini. Atau P1 kali A2 kita jumlah. Misalnya hasilnya ini sini H1. H1 kali P1 lagi ya. Nah, terus bawahnya, nah ini baru bekerja.
H2 kali P0 atau P0 kali H2. Kita jumlah sebagai H0. Artinya nanti di bagian konstan ya. Kemudian P1 kali H0. Nah, yang bawah berapa? Iya betul, P0 kali H1. Kita jumlah, ini nanti sebagai S1. Dan yang terakhir di sini adalah H0 kali P0 ya. Atau P0 kali H0. Nah, tapi diberi keterangan H2 itu A4 ya. H1 A3 kali, nah begitu seterusnya ya. Nah, begitu. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ada dua yang diberi warna ya. Jangan lupa ada dua kotak, dua angka terakhir ini diberi warna sebagai sisa ya. Pembaginya H2X kuadrat H1X tambah H0 ya. Karena ini pangkat 4, pembagi pangkat 2 maka hasilnya pangkat 2. Sisanya S1X tambah S0. Sisanya berderajat 1 maksimum. Kalau misalnya ini A-nya tidak sama dengan 1, ya dibagi A. Ya, dari koefisiennya tadi kita bagi dengan A. Bisa positif, bisa negatif. Ya. Nah, mungkin dengan angka-angka seperti ini, huruf ini belum jelas. Mari kita lihat contohnya saja. Sisanya sama. X4 min 3 X pangkat 3 kurangi X kuadrat min 10 ya. Dibagi X kuadrat tambah 2X min 1. Guys. Kita tulis koefisiennya ya. Ada 0 ya. Karena X pangkat 1-nya tidak ada. Terus ini plus 2X. Ya, plus 2X berarti nanti min. Min 1 berarti plus ya. Satunya di bawah. Min 2-nya di atas ya. Lawannya sih. Paham? Ya. Kita turunkan satunya. Kita beri nokta tanda hitam supaya tidak diisi. Mari kita bekerja. Mulai 1 kali min 2. Nah, dijumlah min 5. Kemudian min 5 kali min 2, 10. Bawahnya berapa ya? 1 kali 1. Nah, hasilnya 10. 10 kali berapa? 10 kali min 2. Nah, terus bawahnya min 20. Ya, min 5 kali 1. Min 5. Kita jumlah. Nah, langsung diberi kotak. Warna. Supaya tidak dikalikan lagi ya. Yang terakhir 10 kali 1. Nah, 10. Nah, begitu sisanya 0. Jadi hasil baginya X kuadrat min 5X plus 10. Sisanya min 25X tambah 0 alias min 25X. Nah, ini bisa bentuk pembagian atau bentuk panjangnya dari Fx itu pembagi atau hasil bagi dikali pembagi ditambah sisa. Kurang X ya, min 25X. Kurang X, ya ini kurang X. Min 25X. Keliru. Paham ya? Jadi ini min 25X harusnya. Bukan min 25. Contoh berikutnya. Sekarang A-nya 3 ya. X kuadratnya bukan 1. Nah, kita tulis, oh ini sudah lengkap. Ada 6 koefisiennya. Sepertiga, ya, karena ini min 1. Terus C-nya 3, maka min 1 ya. Mari kita bekerja, turun. Nah, ini dikasih hitam dulu. 6 dikali sepertiga ya, 2. 0 kali sepertiga 0. 6 kali min 1 min 6. 3 kali sepertiga 1. 0 kali min 1 0 ya, 21 kali sepertiga 7. Terus berapa yang berikutnya? 3 kali min 1 ya, min 3. Hasilnya 1. Yang terakhir min 2 1. Min 10 ya.
Nah, hasil baginya jangan lupa nih 60321 dibagi 3. Hasilnya 2x pangkat 3 tambah x tambah 7. Sisanya x min 10. Wah, mudah ya. Jadi, perhatikan urutannya ya. Nanti kamu ulang lagi videonya bagaimana membuat urutannya. Itu pembagian dengan bentuk kuadrat, baik A-nya 1 maupun A-nya 3. Nah, sekarang ada beberapa soal variasinya. Setelah ini, dengan ada nilai-nilai. Nah, A dan B seperti ini. Fungsi X pangkat 5, AX pangkat 3 plus B dibagi X kuadrat min 1, sisanya 2X plus 1. Berapakah nilai A kuadrat tambah B kuadrat? Kita pakai Warner. Kita tulis 10A 00B ya, 6 suku, benar. X kuadrat min 1 berarti P1-nya tidak ada ya, berarti 0. P0-nya plus 1. Ya. Kita turunkan ya. 1 kali 0, 0 dijumlah. 0 kali 0, 0 dijumlah. 1 kali 1 ya. A plus 1 kali 0, 0. Enak banget ini. 0, 0 ya. 0 lagi. 0 kali 0, 0 lagi. A plus 1 kali 1. Nah ini sudah 2 suku terakhir. Nah, begitu. Nah, sekarang sisanya adalah yang berwarna ini. Sisanya kita perhatikan yang berwarna ini A plus 1 dan B. Hubungkan dengan sisanya 2X plus 1. Nah, kita tulis ini A plus 1X tambah B. Itu harus sama 2X plus 1. Nah, artinya sini A plus 1 itu 2, paham ya? Karena sama-sama ada X-nya. Berarti A plus 1 itu sebenarnya 2. Artinya A-nya 1. Nah, B-nya berapa? Iya betul, B-nya 1. Jadi A-nya 1, B-nya 1. Sehingga A kuadrat tambah B kuadrat 1 tambah 1 sama dengan 2. Paham ya? Nah, sekali lagi kalau bingung diputar lagi videonya. Kita lihat contoh yang terakhir. Polinom X pangkat 4, AX kuadrat BX plus 9 habis dibagi ya. X kuadrat min 2X min 3. Maka nilai A plus B berapa? Kita masukkan 10A B 9 ya. Betul. Pangkat 4 ada 5 koefisiennya. P0-nya 2, P0-nya 3, P1-nya 2 ya. Semuanya negatif. Kita turunkan 1. Nah, langsung ditutup hitam itu ya, di bawahnya kolom kedua dan terakhir. Kita mulai bekerja. 1 kali 2. Iya, dijumlahkan. 2 kali 2. Terus 1 kali 3 ya. A plus 7 ya. Nah, hati-hati ya, ini menggunakan A, B atau huruf yang lain ya. Nah, sekarang A plus 7 kali 2. Nah, 2A plus 14. Bawahnya berapa? Iya betul, 2 kali 3, 6 ya. Kita jumlah 2A plus B plus 20. Wah, ini sebagai angka yang pertama, koefisien pangkat 1 ya. Yang terakhir A plus 7 kali 3 ya. Kita jumlah 3A plus 30. Ini sisanya ya. Sisanya, karena ini habis dibagi, maka sisanya itu 0 ya. Maka di sini 2A plus B plus 20X tambah 3A plus 30 itu harus sama dengan 0. Jadi yang pertama yang dalam kurung ini harus 0. Yang 3A plus 30 juga harus 0. Ya, kita mendapatkan A-nya min 10. Kemudian kita substitusi di sini. A-nya min 10. Iya betul, mendapatkan B-nya 0. Nah,
Sehingga A tambah B sama dengan min 10. Paham ya? Jadi itu ada kalimat habis dibagi. Habis dibagi berarti sisanya 0, baik koefisien X maupun konstantanya ya. Ada dua warna ini sama-sama 0 ya. Ini variasi saja dari pembagian bentuk kuadrat yang mengandung huruf-huruf konstanta ini, koefisien. Koefisiennya masih dalam bentuk huruf. Demikian para siswa sekalian. Selamat belajar. Kalau masih ada kesulitan, bisa dihubungi lagi Bapak Ibu gurunya ya. Setelah ini kalian bisa mengerjakan tugas-tugas dari buku paket yang ada ya. Oke, selamat belajar, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.